Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, kita berjumpa lagi dalam materi perbankan dasar bersama Ibu Ani Fatona. Dan saya akan menyampaikan materi perbankan dasar ini di KD 3.2, yaitu menganalisis persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Nah, kalau kita kemarin mempelajari tentang sejarah bank dan undang-undang dalam pendirian bank, sekarang kita akan menganalisis persyaratan dan pendirian, ya, syarat dari bank, kemudian persyaratannya pendirian bank itu apa saja, undang-undangnya apa, ya. Kemarin kan kita baru membahas tentang undang-undangnya saja. Secara global, mari kita bahas untuk perbankan dasar, yaitu menganalisis persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Yang pertama adalah persyaratan pendirian bank. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, ya. Itu ada dua prinsip persetujuan, yaitu izin prinsip. Izin prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank untuk memperoleh persetujuan prinsip calon pemilik mengajukan kepada Bank Indonesia, ya. Kemarin kan kita mengenal Bank Indonesia yaitu bank sentral, sedangkan yang lainnya adalah bank konvensional, ya, benar. Nah, untuk ini memperoleh persetujuan prinsip, ya, supaya bisa dapat izin prinsip itu memuat apa saja. Yang pertama, rancangan akta pendirian badan hukum termasuk ADART-nya, kemudian ada daftar kepemilikan, ada rencana organisasi, rencana kerja tahun pertama, bukti setoran modal itu minimal 30% dari modal disetor dan dalam bentuk BG atau biliet giro. Kemudian surat pernyataan dari calon pemilik yang nomor 7, persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima. Nah, ini yang termasuk dalam izin prinsip. Kemudian yang kedua adalah izin usaha, ya. Di sini antara lain akte pendirian badan hukum, kemudian data kepemilikan berupa pemegang saham dan anggotanya, kemudian daftar susunan komisaris dan direksi, kemudian susunan organisasi, kemudian bukti pelunasan modal disetor minimum. Berapa tadi minimumnya? Nih, ya, minimalnya adalah 30% dalam bentuk BGBI, ya, dari Bank Indonesia. BG-nya dari Bank Indonesia, bukan dari bank konvensional. Kemudian bukti kesiapan operasional dan surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota komisaris. Ini yang dikatakan izin usaha itu apa? Berbeda dengan yang tadi izin prinsip ini, ya. Kalau izin prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank, sedangkan kalau izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank. Jadi kalau tadi yang prinsip adalah baru perencanaan, kemudian kalau sudah direncanakan sudah ada modal kira-kira 30%, ya, dari modal yang disetor. Modal disetor ini disetorkan kepada Bank Indonesia, ya, dari seluruh modalnya. Nah, kemudian ada izin usaha apabila sudah persyaratan-persyaratan yang ada di izin prinsip sudah terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi, kita melakukan izin usaha, ya, ajuannya seperti yang sudah Bu Ani katakan tadi. Kemudian untuk izin usaha berikutnya ada surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Jadi tidak boleh merangkap jabatan direksi, ya direksi, tidak boleh merangkap jabatan di bank lain, gitu, ya. Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Jadi di sini supaya tidak ada yang namanya nepotisme. Nepotisme itu sistem kekeluargaan. Jadi om saya kerja di situ, bapak saya kerja di situ, kemudian turun ke saya, nanti akan timbul kerancuan. Kemudian surat pernyataan dari anggota direksi bahwa
yang bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari jumlah modal yang disetor pada perusahaan lain. Yang nomor 12, persetujuan atau penolakan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Yang nomor 13, bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Terakhir, laporan kegiatan usaha wajib disampaikan kepada direksi, disampaikan oleh direksi oleh direksi bukan kepada direksi, kepada BI Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan operasional. Itu merupakan izin usaha dan izin prinsip. Berikutnya adalah ada beberapa bentuk badan hukum bank dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Bentuk dari badan hukum bank dapat berupa yang pertama perseroan terbatas, jadi PT. PT itu nanti akan ada yang namanya saham. Kemarin sudah Bu Ani informasikan tentang saham itu apa. Kemudian yang kedua adalah koperasi. Jadi kalau koperasi itu dari anggota untuk anggota. Yang ketiga adalah perseroan daerah atau perusahaan atau PD, perseroan daerah. Nah, di sini kalau yang PT biasanya kita sudah bermain saham di pasar modal, kalau yang perseroan daerah masih di level daerah, ya. Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat atau BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk slide berikutnya yang terakhir yaitu kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, meliputi keterangan tentang orang yang daripada memperoleh layanan dari jasa, ini agak sedikit merah, baik dalam negeri maupun luar negeri, ini ya. Nah, ini berupa apa? Yang pertama ada jumlah kredit, nih. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, meliputi segala keterangan. Keterangan apa? Keterangan lalu lintas uang. Jadi lalu lintas uang itu tentang keluar masuknya uang baik dalam maupun luar negeri. Ini ya. Nah, ini. Nah, kerahasiaan ini, rahasia ini yang dibahas meliputi jumlah kredit, kemudian pemindahan atau transfer uang, ada pemberian garansi bank. Garansi kan berarti apa? Jaminan ya. Kemudian pendiskontoan surat-surat berharga. Kemudian ada pemberian kredit. Kalau tadi kan jumlah kredit, kalau yang nomor 5 adalah pemberian kredit. Ini. Kemudian yang terakhir adalah jumlah dari jenis rekening, nasabah, simpanan giro, deposito, tabanas, sertifikat, dan surat berharga lainnya. Nah, untuk tugas kalian ini kan Bu Ani sudah memberikan dalam bentuk rangkuman. Nah, sekarang tugas kalian silahkan dari hasil pelajaran hari ini kalian tulis ke dalam buku tulis kalian masing-masing ya, dan nanti kita kumpulkan pada saat kita pertemuan berikutnya. Sekian, salam sehat dari Bu Ani. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, tetap belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.